Dasar pecundang, sepakat gencatan senjata Israel malah serang tepi barat. Mental penjajah mau pertumbuhan darah terus, Hamas akhirnya sekali tembak habisi petinggi Zionis. Memang kalau Zionis ulahnya sangat sembarangan. Terbukti kalah perang dan pilih putuskan gencatan senjata, malah pindah arena tembaki sipil di tepi barat. Hal ini membuat pasukan Hamas ngamuk dan langsung menyerang balik petinggi Israel yang mengkomandoi serangan tak beradab itu. Kami pejuang Palestina tak akan diam saja menghadapi mereka yang berperan seperti binatang kelaparan. Dari sisi yang lain, 6 warga Palestina, termasuk 1 anak di bawah umur, ditembak mati oleh pasukan Israel di tepi barat yang diduduki pada Sabtu malam dan Minggu. Demikian laporan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan Palestina. 5 kematian terjadi di kota Jenin dan kematian ke-6 terjadi di Yatma, sebuah desa dekat kota Nablus. 6 orang lainnya terluka dalam penembakan di Jenin, kata kementerian itu seperti dikutip dari Al Arabiya. Kantor juru bicara militer Israel mengatakan pihaknya sedang memeriksa laporan tersebut. Kantor berita resmi Palestina Wafa mengatakan pasukan Israel menyerbu Jenin dari beberapa arah. Penembakan peluru dan juga mengelilingi rumah sakit pemerintah dan markas besar masyarakat Bulan Sabit Merah. Diketahui, tentara Israel menyerbu kota Jenin di tepi barat utara pada Sabtu malam waktu setempat. Bulan Sabit Merah Palestina mengkonfirmasi pengepungan rumah sakit pemerintah Jenin dan rumah sakit Ibnu Sina di tepi barat yang diduduki oleh tentara Zionis. Dalam postingan di X, PRCS juga mengatakan tentara Israel menghalangi dan mencegah tim layanan medis darurat menjangkau korban cedera dan terus memeriksa kendaraan ambulans mereka. Gempar. Tiba-tiba Joe Biden mendukung Palestina di Gaza. Ada apa? Begini jawabannya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjadi salah satu sosok yang paling disoroti sejak meletusnya serangan Hamas terhadap Israel 7 Oktober lalu. Dia menjadi sosok yang memberikan dukungan atas serangan brutal Israel ke wilayah Gaza itu. Lebih dari sebulan berlalu sejak serangan tersebut, sikap Joe Biden nampaknya terdapat sedikit perubahan. Selain itu, Joe Biden juga menyerukan persatuan Gaza di tepi barat di bawah pemerintahan Palestina yang bersatu. Lantas apa yang mendasari dukungan Joe Biden terhadap Palestina ini? Dilansir dari laman Al Jazeera, juru bicara Dewan Keamanan Nasional mengatakan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yakin pendudukan kembali Gaza oleh pasukan Israel bukanlah hal yang benar untuk dilakukan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tidak mendukung penduduk kembali atau pendudukan kembali militer Israel di jalur Gaza setelah perang Israel-Hamas berakhir, menurut juru bicara Gedung Putih. Saat kita berjuang untuk perdamaian, Gaza dan juga tepi barat harus dipersatukan kembali di bawah satu struktur pemerintahan yang pada akhirnya berada di bawah otoritas Palestina yang direvitalisasi. Ketika kita semua bekerja menuju solusi 2 negara, tulis Biden di artikel opini Washington Post. Gaza tidak boleh lagi dijadikan platform terorisme, tidak boleh ada pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza, tidak boleh ada pendudukan kembali, tidak boleh ada pengepungan atau blokade, dan tidak boleh ada pengurangan wilayah sambungnya. Selain itu, Biden menyatakan bahwa ketika konflik berakhir, penting untuk mengangkat suara dan juga harapan-harapan rakyat Palestina, serta mendirikan pusat pemerintahan setelah krisis di Gaza. Dilansir dari NBC News, Joe Biden juga merilis 2 surat berbeda mengenai perang Israel-Hamas yang masih panas hingga saat ini. 2 surat tersebut masing-masing ditujukan kepada masyarakat Amerika yang pro-Palestina dan juga pro-Israel. Satu surat berisikan dukungan Biden terhadap Israel yang menyebut Holocaust sehubungan dengan serangan Hamas pada 7 Oktober yang terjadi di wilayah Israel Selatan.
Selain itu, pihak Amerika Serikat juga akan terus memberikan dukungan berkelanjutan kepada Israel dan upaya mengembalikan tahanan yang diambil oleh Hamas. Sedangkan satu surat lainnya, Joe Biden fokus terhadap bantuan ke negara tersebut dan tidak menyebutkan Holocaust atau bentuk dukungan terhadap Israel lainnya. Dalam surat tersebut, Joe Biden menjelaskan bahwa pemerintahan bekerja sama dengan mitra-mitranya dalam hal bantuan untuk warga Gaza yang berupa makanan dan juga obat-obatan. Meski kerap mendapat kecaman atas sikap Gedung Putih yang merilis dua surat dengan penekanan berbeda atas hal yang sama, setidaknya hal ini merupakan kemajuan dari perubahan sikap Biden dalam menghadapi hal ini. Biden juga telah menyerukan agar Israel bertindak hati-hati dalam serangannya di rumah sakit Al-Shifa di Gaza, yang menurut Israel digunakan oleh Hamas sebagai markas militer. Pasalnya, akibat serangan terus-menerus yang dilakukan Israel sudah menyebabkan kerugian besar di wilayah Gaza. Selain itu, lebih dari 14.000 warga Palestina termasuk 5.000 anak-anak telah menjadi korban dari Zionis. Biden juga mengemukakan Gaza dan wilayah tepi barat yang sedang diduduki perlu disatukan kembali di bawah satu bentuk pemerintah tunggal, yakni otoritas Palestina yang telah diberdayakan kembali. Gaza tidak boleh lagi dijadikan platform terorisme, tidak boleh ada pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza, tidak boleh ada pendudukan kembali, tidak boleh ada pengepungan atau blokade, dan tidak boleh ada pengurangan wilayah, tulisnya. Demikianlah ulasan mengenai penyebab Joe Biden tiba-tiba mendukung Palestina. Hal ini sangat mengguncang Israel.